Mantap kepalanya. Ibu Resi kayaknya ada ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ibu Vini ya? Ya, Pak. Nah, Ibu Vini. Ibu Vini masih dari baru ya? Iya, Bapak. Oh, saya kira pindah nih. Belum. Ya, baik. Vini Sulastri. Sulatri, Pak. Ya, Sulatri ya? Iya. Oh, tidak ada S-nya. Sulatri. Ya, baik. Ibu Vini Sulatri. Jadi hari ini kita uji komprehensif. Ya, jadi uji komprehensif ini adalah salah satu tiket untuk masuk ke PPL ya. Ya, Pak. Nah, sedianya kita ini uji komprehensif kita diuji oleh Bapak dosen dari dua orang, salah satunya saya, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Yahya MKes MN Ibu ASEAN Eng ya. Nah, cuma sampai sekarang ini beliau masih ada rapatnya dia. Jadi diwakili atau diamanahkan kepada Bapak Wahyudi SPD NPD ya. Jadi saya kira substansinya tidak beda ya, tidak beda dengan Pak Prof. Begitu juga saya kira kebijakannya. Nah, mungkin dia karena beliau pasti bisa mengeksplor dan bisa memprediksi itu, walaupun ya bisa memprediksi soal kemampuan secara menyeluruh peserta. Ya, baik. Jadi sudah direkam kah ini, Bu Vini? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Jadi kita menggunakan waktu sekitar 50 menit ya. 50 menit. Kemudian Ibu Vini memaparkan atau mempresentasikan materinya sekitar 10 sampai 12 menit ya. Maksimal sekali ya 13 menit atau 14 menit maksimal itu. Kemudian sisanya kita diskusi ya, diskusi terkait dengan materi bidang studi dengan pedagogi ya. Ya, kalau masalah kompetensi kepribadiannya Ibu Vini dengan sosialnya saya kira bisa kita lihat. Kalau ya, baik Ibu Vini, siap ya. Saya persilahkan untuk memaparkan atau mempresentasikan cara mengajarnya ya. Silakan Bu Vini. Ya, mohon izin Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Oke, baik. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga pelaksanaan pembelajaran kita bisa berjalan lancar. Baik, silakan Ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Oke, amin. Nah, anak-anak, Ibu mau absen dulu ya. Kita lihat kehadirannya. Oke, baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberi kesehatan. Kita bisa belajar dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu diberikan kesehatan ya, anak-anak ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari masalah pemanenan ikan. Ya, apa itu pemanenan, kemudian pemanenan total, pemanenan parsial, sudah kita bahas juga tekniknya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang mutunya, ya, mutu dari hasil panen tadi. Ya, nah saya rasa anak-anak semua sudah tahu ya. Di daerah kalian, tentunya di daerah kita ini kan daerah pesisir ya, banyak sekali hasil perikanannya yang luar biasa. Nah, selain kita juga tahu hasilnya, kita juga harus tahu mutunya supaya kita bisa selalu memahami akan mutunya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, di sini pada pembelajaran ini yang kita bahas pengendalian mutu hasil pemanenan ikan. Jadi dengan mempelajari ini, kita harapkan ya kalian nanti mampu menganalisis prinsip-prinsip mutu hasil panen ikan ya dengan tepat. Juga nanti kalian bisa menganalisis kriteria mutu ikan ya untuk hasil pemanenan ikan dengan tepat. Nah, baik anak-anak. Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi kita pakai kelompok. Bu Feni, tidak ada PowerPoint-nya Kak? PowerPoint-nya? Ada Pak, sebentar saya tayangkan Pak. Oke. Pembukaan Pak. Oke, setelah kalian saya bagikan kelompok, kalian nanti menyimak ya, apa yang akan Ibu tayangkan berikut ya. Kelompoknya tetap seperti minggu kemarin dengan grup WhatsApp ya, seperti minggu kemarin juga. Jadi di grup ini nanti kalian bisa berdiskusi. Nah, silahkan kalian amati gambar yang Ibu tayangkan ini ya. Di sini adalah kegiatan pasca panen, anak-anak ya. Nah, di sini berhubungan dengan mutu ikan. Jadi mutu itu dimulai dari kegiatan pasca panen ini. Nah, kalian nanti mengamati ya, di sini kalian lihat apa saja nanti yang terjadi proses di sini dari pemanenan, kemudian pengangkutan, distribusi sampai dia dijual ke konsumen atau langsung diolah lagi menjadi hasil perikanan ya. Tentunya di sini ada penanganan-penanganan yang bisa berpengaruh terhadap mutu ikan. Nah, silahkan nanti kalian amati ya. Jadi kalian amati dan kalian cari informasi sebanyak mungkin ya, karena kegiatan pasca panen ini tentunya akan berpengaruh terhadap mutu ikan. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada ikan yang sudah mengalami penurunan mutu. Coba dilihat ya. Ini ada ciri-cirinya. Nanti kalian bisa uraikan, kalian analisis dari materi, kemudian bisa dicari dari internet ya, silakan. Nah, setelah ini nanti Ibu akan bagi LKPD ya. Silakan kalian isi LKPD-nya, kalian diskusikan lewat WhatsApp ya. Nanti di situ Ibu akan masuk ke WhatsApp grup kalian ya. Nanti Ibu masuk di grup kalian untuk terus membimbing kalian. Baik, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa ada yang ditanyakan? Oh, paham semua ya? Oke, anak Ibu guru semua pintar ya. Oke, kalau begitu silakan diskusinya dimulai. Kalian diskusi, kalian bisa sambil browsing, mencari informasi lewat internet ya, lewat buku modul ya, silakan. Nanti dalam hasil diskusi kalian buat dalam bentuk laporan sederhana dan kalian bisa presentasikan ya. Kalian presentasikan di depan teman kalian. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya? Oke, anak pintar ya. Jadi kalian kalian betul-betul melaksanakan diskusinya dengan baik ya. Semuanya aktif. Baik, nah silahkan yang dipresentasikan bisa dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah bagus ya. Kemudian kelompok 2. Baik, kelompok 2 juga sudah presentasi. Ingat ya, kelompok lain silahkan ketika temannya maju presentasi, kalian silahkan boleh bertanya, boleh memberi masukan ya, silahkan. Supaya presentasi kita bisa berjalan. Kemudian kelompok 3 silakan. Oke, baik. Nah, dari presentasi kalian tadi, kalian semua sudah cukup memahami ya. Kalian bisa mencari masalah dari mengamati tadi, kemudian kalian juga bisa menyelesaikannya dari pokok-pokok yang pertanyaan tadi, yaitu apa saja yang dapat mempengaruhi mutu hasil pemanenan, kemudian kriteria mutu ikan sebagai bahan pangan, kemudian juga kalian bisa menjelaskan prinsip dari pengendalian mutu hasil perikanan. Nah, baik, sekarang kita bisa simpulkan ya. Ayo, ada yang bisa membantu menyimpulkan? Ayo silakan.
Oke, bagus sekali ya. Jadi mutu itu sendiri merupakan derajat penerimaan konsumen ya terhadap produk yang dikonsumsi secara berulang ya. Nah, bisa seragam atau konsisten dalam standar dan spesifikasi terutama sifat organoleptiknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi mutu bahan pangan tadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal tadi itu bisa dari jenis kelamin, kemudian ukuran, spesies ya, kemudian dari perkawinan, kemudian cacat ya. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu bisa dari jarak saat mengangkut ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian makanan yang dikonsumsi ikan tadi juga mempengaruhi mutunya. Kemudian lokasi budidayanya, kemudian keberadaan organisme parasit, juga kandungan senyawa beracun ya, dan kandungan dari polutan. Oke, baik, terima kasih anak-anak, kalian semua anak-anak yang super ya, kalian bisa menyelesaikan semua pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, bermanfaat di lingkungan kita maupun skala yang lebih luas lagi. Nah, anak-anak, dalam masa pandemi ini harapan Ibu kita tetap semangat belajar walaupun belajar kita hanya melalui online ya, tapi kalian harus tetap kreatif, berkreasi ya, inovatif supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Harapannya kita semua diberi kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita ketemu minggu depan ya, jangan lupa tugas yang Ibu kasih tolong tetap dikerjakan dan silahkan kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Ya, selesai. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dan Ibu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vini Sulatri. Yang tadi masalah mutu ikannya, mutu ikan. Baik, jadi kembali bahwa ini uji komprehensif ya. Tentunya kita berhak bertanya itu semua mulai dari awal itu bukan saja hanya mutu ya. Nah, sampai ke baik. Saya persilakan dulu Bapak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Iya Pak. Ini sebenarnya saya masih ini Pak. Saya coba cek dulu RPP-nya karena tadi Ibu ada apa namanya PowerPoint-nya yang ditampilkan. Ya ada Pak. Oh di ini ya di RPP-nya. Ada Pak. Oke sudah saya dapat. Oke terima kasih Bu. Saya langsung saja Ibu Vini Sulatri. Tadi pada saat melakukan pembelajaran itu kondisinya itu secara luring atau secara ini Bu, secara daring? Secara daring Pak. Oh daring ya. Terus tadi kan salah satu media yang paling sering digunakan itu dalam pembelajaran adalah PowerPoint ya Bu? Iya Pak. Jadi mungkin ada media lain Bu yang sering dihadirkan dalam pembelajaran supaya medianya lebih bervariasi? Biasanya juga ada video Pak, kemudian ya video paling sering Pak. Kemudian saya dalam pembelajaran saya ini saya juga pakai WhatsApp Pak. Pada saat diskusi, ya Pak. Apalagi Bu? Biasanya juga saya pakai Google Classroom kalau memang tugas itu Pak untuk pengumpulannya. Oh berarti di tempatnya Ibu kondisi jaringannya itu lumayan bagus ya Bu? Lumayan Pak, tapi kadang tidak stabil, tergantung juga sih Pak. Artinya semua siswa, semua peserta didik itu bisa terjangkau lah sama jaringan? Iya Pak. Oke baik Bu. Nah, ini kan pembelajarannya daring, terus sudah disebutkan tadi beberapa media pembelajaran yang sering ditampilkan ke peserta didik. Terus saya tanya lagi Bu, perumpamaan kaitannya kan sekarang kalau misalkan Ibu mengajar secara daring, kira-kira
pernah enggak Ibu kaitkan materinya atau diarahkan langsung ke dunia nyata, Bu? Ya, sering Pak. Apalagi kalau kayak tadi Pak, untuk mutu hasil perikanan di daerah saya itu kan Pak daerah pesisir ya Pak, paling paling gampang sekali sebenarnya mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari Pak. Bisa disebutkan contohnya Bu atau diceritakan sedikit seperti apa? Ya, jadi Pak, kadang juga kan di sekolah kami itu kan juga ada jurusan pengolahan hasil perikanan Pak. Jadi antara budidaya, nautika dengan apa TP pengolahan itu saling berkaitan. Jadi misalnya begini, ada nautika yang menangkap ikan, hasil ikannya itu dari jurusan TPHP itu melihat tingkat mutunya sendiri Pak. Juga misalnya orang tua dari peserta didik rata-rata dari nelayan Pak. Jadi mereka juga ya ini kesehariannya memang berhubungan dengan perikanan, terutama dengan mutu tadi untuk pendistribusian, penjualan seperti itu Pak. Oke. Jadi seperti itu ya Bu. Iya Pak. Terus tadi kan ada ini yang mutu yang dijelaskan, terus saya coba tanya Bu di bagian RPP-nya untuk capaian pembelajarannya, kira-kira bagaimana caranya Ibu merumuskan itu Bu, setiap CPL-nya? Begini Pak, tadi kan saya sudah menayangkan berbagai macam penanganan setelah ikan dipanen Pak. Jadi setelah ikan dipanen ini tentunya anak-anak bisa melihat ya bagaimana proses dari penanganan ikan setelah panen ini sampai distribusi sampai ke penjualan itu terjadi penanganan yang bisa menyebabkan kemunduran mutu pada ikan tadi. Nah, dari situ dia bisa menganalisis, jadi sehingga dia mampu menyebutkan apa saja dia bisa tahu Pak, apa saja sih yang mempengaruhi mutu dari ikan tadi, kemudian apa saja sih kriteria mutu ikan yang segar itu yang seperti apa. Kemudian dia juga bisa mengetahui dari situ tadi prinsip pengendalian mutunya Pak. Jadi sehingga dari situ kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat tadi Pak. Oke Ibu, ini. Oke, saya lanjut Bu. Pernah dengar istilah 4C Bu? Pernah Pak. Bisa disebutkan apa-apa itu? 4C itu yang pertama Pak, komunikasi, kemudian critical thinking, kemudian kolaborasi dengan kreatif. Kalau misalkan di dalam pembelajaran kan ada kolaborasi Bu. Ya. Ya, ada kolaborasi. Bisa disebutkan Bu contohnya di dalam pembelajaran seperti apa itu? Oh, kalau kolaborasi yang saya buat ini Pak misalnya dalam bentuk dia berdiskusi Pak. Di sana dia bisa saling bertukar pikiran, ide, gagasan. Di situ dia itu yang termasuk dalam kolaborasi Pak. Terus saya tanya kembali masih seputar 4C ini. Kira-kira Ibu Vini, kira-kira apa pentingnya Bu menghadirkan 4C ini di dalam pembelajaran? Dengan menghadirkan 4C ini kita bisa di abad 21 ini kan kita dituntut untuk pembelajaran itu lebih kreatif Pak, dengan memadukan dengan teknologi. Jadi dengan 4C, hadirnya 4C ini siswa dituntut untuk berpikir lebih berpikir lebih kreatif lagi, kemudian dia bisa juga menyelesaikan masalah, terutama tadi kan hubungannya saya menggunakan PBL, problem based learning. Dari sini dia bisa menyelesaikan suatu masalah, suatu kasus, membuat dia berpikir lebih tingkat tinggi dengan dengan menganalisis tadi. Begitu Pak. Kira-kira Bu di RPS-nya atau ini di RPP-nya bisa enggak Bu disebutkan atau ditunjukkan
bagian mana saja, bagian mana 4C itu terdapat, Bu? Di diskusi kelompok, kemudian ditanya jawab, kemudian ini kalau di keterampilan dia melakukan. Itu, Pak. Ya, saya cek dulu. Oke, mungkin terakhir, Bu, pertanyaan dari saya mengenai sekarang kan kita mengenai pembelajaran abad 21 ya, Bu. Ya. Nah, itu kan sekarang gencar-gencarnya mengenai pembelajaran abad 21. Kira-kira bisa enggak, Bu, disebutkan mengenai tentang model-model pembelajaran inovatif itu, Bu? Kalau pembelajaran inovatif yang paling sering dipakai biasanya yang PJBL dengan PBL, Pak. Berbasis proyek dan berbasis masalah. Untuk ininya pendekatannya biasanya menggunakan scientific TIPEC gitu, Pak, untuk mendukung pembelajaran di abad 21 ini, Pak. Oh, berarti di dalam RPP-nya atau media pembelajaran ini sudah menggunakan TIPEC ya, Bu? Iya, Pak. Oke, karena disinggung mengenai TIPEC, saya tanya, apa itu TIPEC, Bu? TIPEC itu teknologi pedagogik, kemudian teknologi pedagogik, content knowledge. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin saya cukup, Pak. Saya kembalikan ke Pak Dr. Syafiuddin Parantenya, MPD. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, SPD MPD. Jadi ya, jangan terlalu tegang ini. Udah 2 hari tegangnya ini, Pak. Iya, kalau tegang terus hilang cantikmu itu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Wahyudi. Sekarang saya yang bertanya ini ya. Ya, Pak. Jadi sejak awal kita masuk di PPG ini sudah diberikan tugas ya. Jadi memang di PPG ini kita memang menganut ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi, nah kemarin yang pertama sekali kita diberikan modul sampai 6 kemarin ya. Iya, Pak. Ya, ini modul atau bahan ajar sampai 6 set itu. Nah, saya hanya meminta ini Bu Vini mendeskripsikan itu deskripsi singkat saja modul 1 dulu. Kemudian lompat ke modul 5. Nah, ya. Nah, deskripsikan dulu itu. Dibahas di modul 1. Silakan. Termasuk judulnya dulu ya. Baik. Oke, baik, Pak. Kalau modul 1 itu mengenai ini, Pak, budidaya ikan air tawar. Nah, di situ dibahas dari awal itu ekosistem, kemudian habitat dari air tawar tadi, kemudian budidayanya dari pembenihan sampai dengan pemanenan. Di situ semua dibahas, Pak. Nah, kemudian kalau kalau modul 5 tadi, Pak, membahas tentang rumput laut, Pak. Nah, di situ dijelaskan juga berbagai macam jenis rumput laut, mana yang mengandung agar, kemudian karagenan, segala macam di situ dibahas, Pak, di modul 5 rumput laut. Ya, jadi ya jelas sampai tidak ditahu ini judul-judul modulnya ya. Padahal sudah ada LK1 sampai LK6 kita tuntaskan kemarin ya. Baik. Nah, terkait dengan materinya ini, Vini, ini saya lagi-lagi meminta berkaitan dengan modul berapa yang banyak dengan ini. Berkaitan dengan modul berapa dan modul berapa misalnya.
Atau berkaitan semua modul bahan ajar kemarin itu. Silakan. Kalau yang saya angkat mutu ini Pak berkaitan dengan modul 6 Pak di industri perikanannya. Karena di sini kegiatan pasca panennya Pak. Jadi di situ di modul 6 tapi dia lebih membahas tentang pengawasan mutunya Pak, bukan dari mutu dasarnya. Kalau saya yang bahas tadi masih pertemuan pertama tentang kemunduran mutu, prinsip mutu. Tapi kalau yang di modul 6 itu sudah ke pengawasan mutu Pak, HACCP, SOP, JMP itu yang sudah dibahas di modul 6 Pak. Jadi kaitannya ini yang berhubungan di ini Pak, di modul 6 tadi Pak. Iya. Tapi asalnya dari modul berapa ini yang membahas ikan laut ya? Iya Pak, ikan laut modul Iya, 2, ikan Pak. laut. Modul 2. modul 2. 3. Ya, ini. Maaf Pak, 2 itu payau Pak, 3 paut. Ya, 3 ya. Ya, 3. 3. Karena saya lihat yang ditayangkan tadi kebanyakan ikan-ikan laut ya. Pak. Ikan laut artinya pengawasan mutunya ikan-ikan laut. Nah, berarti 3 dengan 6 yang banyak bersentuhan ya. Nah, baik. Karena ya pertanyaan saya kalau apakah sama pengendalian mutu ikan air tawar dengan ikan air laut? Oke. Kalau untuk pengendalian mutunya sih sebenarnya kurang lebih saja Pak, karena pengendalian mutu ini kan dilakukan setelah panen Pak. Jadi banyak sekali kegiatan pasca panen ini yang justru bisa menurunkan mutu tadi, seperti misalnya penanganan ketika panen yang tidak bagus, atau luka ketika atau cacat ketika ini panen, itu juga bisa menurunkan mutu. Jadi saya rasa sama Pak. Yang dikembangnya ya. Ya Pak. Ya. Jadi memang banyak macamnya itu. Maaf Pak. Dengar Bu Vini, dengar. Jaringan saya barusan terputus Pak. Maaf Pak. Ya nanti bagus nih. Dengar suara Pak. saya Bu Vini? Dengar Pak, ya Pak. Ya, dengar ya. Baik. Nah, saya kembali ke dasar tadi ini. Wah, salah satu yang bisa menyebabkan turun itu mutu memang berasal dari memang berasal dari ikannya itu sendiri ya. Nah, ikannya itu sendiri bisa cacat dalam waktu ditangkap atau bagaimana ya. Nah, bisa menurunkan. Nah. Jadi Anda tadi menyinggung apa tadi GNP ya? Ya Pak. Dengar ini GNP. Ya Pak. Ya, GNP dengan HCC, HPA segalanya tadi ya. Nah, coba diantarkan sedikit kasih penjelasan saja dengan Pak Wahyu ini tidak terlalu ini masalah ya itu misalnya itu GNP-nya itu bisa dijelaskan itu mau saya dulu nanti di belakang yang lain itu masalah GNP tadi. Silakan. Oke, baik Pak. Jadi GMP ini ada good manufacturing practice. Jadi cara memproduksi ikan yang baik. Jadi dari situ tadi makanya itu masuk dalam pengawasan mutunya. Dengan kita menerapkan GMP tadi, maka mutu dari ikan tadi bisa terawasi Pak, baik dari penanganannya. Jadi di GMP itu yang mengatur nanti Pak, mengatur dari pengawasan mutunya. Gitu Pak. Kemudian HACCP itu Pak, bagaimana kita menentukan titik-titik kritis dalam kalau itu pengolahan Pak, kalau diolah lagi. Jadi di mana sih titik kritisnya yang menyebabkan mutu ikan tadi bisa turun Pak? Baik Bu ini.
Baik ya, saya rasa itu nanti kan artinya pastilah ini sudah mendalami memang bahan ajarnya, dan sebelum bahan sudah pasti dikuasai memang itu. Tertinggi, agak tinggi ya host ya, kalau merupakan host ini. Cuma saya mau meminta Ibu Fi ini memberikan kita kepada bahwa habitat ikan air tawar dan ikan air laut ya jelas berbeda ya. Nah kalau saya berlogika bahwa kok ikan air tawar tidak bisa hidup atau bertahan hidup di air laut ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau saya anatomi bahan cara bernapasnya sama menggunakan insang ya. Nah, dengan mungkin kalaupun sedikit berbeda, tapi yang saya tidak ngerti ini kenapa kok bisa walaupun memang habitatnya tetapi cara bernapas juga sama. Nah, bisa dijelaskan ini kok tidak bisa bertahan misalnya antara dia. Silakan. Ya, baik Pak. Jadi ikan laut, ikan air tawar memang bernapasnya sama, tapi mereka memiliki tolerir hidup yang berbeda Pak. Terutama untuk salinitas, oksigen, kemudian kecerahan antara laut dan tawar itu berbeda. Jadi ikan yang hidup di air laut itu biasanya tolerir akan salinitas atau kadar garam itu sesuai dengan masing-masing spesiesnya Pak. Jadi kalau dia dipindahkan ke tawar, maka dia tidak bisa mentolerir itu, dia tidak bisa akan hidup di perairan tawar. Dan sebaliknya juga seperti itu, Pak. Ikan air tawar juga punya batas toleran terhadap ya suhu, kemudian salinitas, pokoknya kualitas air, tolerir akan kualitas airnya yang berbeda, Pak. Sehingga mereka masing-masing hidup di habitatnya. Seperti itu, Pak. Termute, Pak. Kali menonjol ada Kadar garam atau salinitas. Kadar garamnya pastilah tinggi kalau di laut ya. Ya, Pak. Ya, jadi pastilah cara bernapasnya kan di laut ya dengan pasca bernapas ya saya tidak tahu persis itu. Baik, satu lagi untuk ini. Ya, Pak. Ya, bisa dihubungkan antara ikan di laut atau di air tawar dengan tumbuhan yang ada di air. Nah, apa hubungannya seperti Pak Anu tadi mengatakan ada simbiosis mutualisme di situ. Ibu Harti juga kemarin mengatakan seperti itu. Coba dijelaskan ya. Ya Pak, jadi hewan laut ikan itu juga perlu tempat untuk hidupnya Pak. Jadi habitatnya itu adanya tumbuhan-tumbuhan di perairan itu sangat membantu mereka, baik itu dalam misalnya dia bisa tempat hidupnya, tempat tinggalnya itu. Misalnya dia di situ bisa mencari makannya, kemudian tempat dia berlindungnya di situ Pak. Jadi ada hubungan saling ketergantungan di sana Pak. Misalnya ikan bernapas ya, dengan tumbuhan berfotosintesis. Ya, coba itu hubungannya lagi ke situ. Coba dijawab. Ya, kalau tumbuhan itu kan Pak, kalau ikan mungkin bernapas memerlukan oksigen dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhannya sendiri menyerap O2 atau menyerap karbon dioksida yang dilepaskan oleh ikan tadi. Jadi mereka saling membutuhkan Pak. Yang satu membutuhkan oksigen, yang satu membutuhkan karbon dioksida CO2. Jadi
salah satu itu tadi ya, mutualismenya ke situ. Begitu juga tempat berlindungnya. Nah, apakah menguntungkan tumbuhan kalau ikan berlindung di bawahnya? Menguntungkan, Pak. Karena misalnya kadang kotoran-kotoran ikan tadi kan bisa menjadi pupuk bagi mereka untuk mereka bisa tumbuh subur, Pak. Oh, begitu ya. Baik, saya kepindah ke pedagoginya ya, Bu ini. Ya, Pak. Jadi seorang guru yang profesional itu tuntutannya undang-undang guru dan dosen itu ada 4 kompetensi yang harus dipenuhi ya. Salah satunya kompetensi pedagogi. Yang saya tanya, apa sih artinya itu pedagogi? Pedagogik itu Pak pembelajaran, pengetahuan untuk pembelajarannya. Jadi seorang guru itu mempunyai pengetahuan dalam proses pembelajaran. Jadi ilmu pembelajaran atau ilmu pedagogi itu sangat penting seorang guru untuk dia bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Itu Pak. Gitu ya. Berarti pedagogi itu adalah ilmu mengajar. Ya, mendidik ya. Ilmu mendidik, ilmu yang mendidik. Jadi tidak bisa ditawar, itu guru harus memiliki kompetensi pedagogi. Ya. Jadi guru yang profesional ini, jadi tuntutan paling minimal guru itu adalah mulai dari merancang bahkan menyusun kurikulum ya, sampai kemana? Sampai mengevaluasi, Pak. Mengevaluasi ya. Nah, berarti melahirkan kategori atau kualifikasi atau kualitas ya, secara kualitatif, apakah baik atau buruk ya. Nah, jadi ya itu tadi pedagogi. Di situ dipelajari, jangan sampai guru mengajar yang benar tapi metode yang salah, ya. Iya, Pak. Ya, metodenya benar, ya, materinya yang salah. Lebih fatal kalau salah semua ya. Ya, yang diharapkan itu kedua-duanya benar, materinya benar, juga metode yang digunakan juga benar. Inilah pedagogi dibutuhkan. Baik, di RPP-nya ini RPP-nya Bu Vini ini mencantumkan PBL ya. Iya, Pak. PBL. Artinya ini model pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, saya minta ini langkah-langkahnya ini di kegiatan intinya ini yang dipaparkan sedikit ini. Apakah dengan tidak melihat RPP-nya? Ya, silakan Bu Vini. Ya baik Pak. Jadi ada langkah-langkah di pembelajaran PBL ini. Yang pertama Pak, mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi di situ peserta didik ini dituntut untuk dapat dari tayangan baik itu PowerPoint maupun dari video, mereka bisa menganalisis, bisa mencari masalah yang akan mereka analisis. Jadi di kegiatan 2 atau fase 2 itu ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini peran guru untuk membimbing sebagai fasilitator bagi siswanya untuk mampu memecahkan masalah yang ada. Nah, di situ juga ada fase ketiga, membimbing penyelidikan individu. Nah, di sini juga guru sangat berperan sekali, Pak. Jadi guru tidak hanya diam, jadi dia juga berperan sebagai fasilitator. Baik itu fase keempat juga mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini hasil diskusi anak
anak-anak tadi diwujudkan dalam hasil karya dan dipresentasikan di depan teman-temannya untuk dibahas bersama. Dan yang kelima, fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini juga masalah sudah terpecahkan, maka di sini biasanya guru dan siswa itu berusaha untuk menyimpulkan dari permasalahan itu tadi, gitu Pak. Baik, yang terakhir Ibu Vini, karena ini waktu sudah masuk waktu limitnya. Ya, Pak. Bisa ditunjukkan bahwa di mana itu Ibu menganut pembelajaran yang host yang berpikir tingkat tinggi ya. Silakan, di mana? Hostnya di sini Pak, atau thinking order skill ada pada proses dia berdiskusi. Di sini dia berdiskusi untuk mencari solusi, dia memecahkan masalahnya, dia mencari sendiri solusinya dengan mencari literasi baik itu dari internet atau buku-buku yang sudah ada, seperti itu Pak. Silakan. Bermasalah lagi anunya? Iya Pak, putus-putus Pak. Ya. Ya saya ulang Pak. Jadi ya, silakan. Ya, jadi hostnya itu Pak di bagian dia berdiskusi Pak. Di situ dia berusaha memecahkan masalah yang ada. Tidak usah ulangi tadi, sudah didengar tadi. Oh iya ya Pak. Sudah tadi, oke. Nah baik, itu ini Sulatri ya sudah memaparkan tadi dengan baik ya. Cuma sedikit nih masukan saya nanti kalau mengajar, jangan terlalu cepat ya. Apa-apa. Salah satu memang itu kalau orang cerdas itu ya cepat ngomongnya. Cuma kalau kita harus jadi nanti dikontrol lah. Bahkan diulangi itu ditekan ditekan ya. Jadi nanti kalau membuat video untuk uji ya enggak apa-apa. Kalau perlu ada yang mau ditekan itu aksennya dipertinggi. Kalau memang harus supaya mengerti siswa ditekan apa kita tekan di situ. Bahkan ditekan diulangi. Salah satu teori belajar itu ya. Teori cara belajar ya, menekan begitu cara mengajarnya. Jadi itu saya kira ini ya. Baik, waktunya sudah habis ini. Saya kira saya dengan Pak Wahyudi bisa memprediksi atau meramu bahwa kemampuan minimal Ibu Vini ya alhamdulillah terpenuhi untuk seruan calon guru yang profesional ya. Baik, silakan nanti sambung oleh teman lain lagi. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Vini. Udah jadi, aduh, kenapa?